Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Laboratorium Sistem Manufaktur. Pada video kali ini, kita akan mempelajari metode yang kedua dalam perakitan assembly line balancing. Metode yang digunakan yaitu metode RPW atau biasa dikenal dengan Ranked Position Weight. Nah, pada metode ini, data input terdapat dua, yaitu perakitan pertama, lalu perakitan kedua, yang mana dari kedua perakitan ini akan diambil waktu rata-ratanya yang akan digunakan dalam perhitungan studi kasus ini. Nah, terdapat juga beberapa input yang meliputi elemen kerja, waktu dari setiap elemen kerja, predesesor, jumlah produk, jam kerja, hari kerja, lalu nanti kita akan mencari cycle time dan juga jumlah workstation-nya. Selanjutnya, di sini cara pembacaan dari elemen kerja dan juga predesesornya. Contohnya, pada elemen kerja A memiliki waktu perakitan pertama 170 detik, lalu untuk perakitan kedua membutuhkan waktu 190 detik dengan predesesor strip. Nah, predesesor strip di sini mengartikan bahwa elemen kerja A merupakan elemen kerja awalan yang digunakan dalam perakitan kali ini, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk contoh elemen kerja yang kedua, yaitu elemen kerja B, di sini membutuhkan waktu 115 detik pada perakitan 1 dan membutuhkan waktu 125 detik pada perakitan 2. Lalu untuk predesesornya yaitu A. Nah, yang mengartikan bahwa elemen kerja B dikerjakan setelah elemen kerja A selesai dirakit. Jadi, elemen kerja B ini merupakan lanjutan perakitan dari elemen kerja A, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga ada precedence diagram. Nah, untuk precedence diagram ini dibuat berdasarkan data elemen kerja dan juga waktu-waktu dari setiap perakitannya dan juga berdasarkan predesesornya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya elemen kerja A ini predesesornya strip, yang mengartikan bahwa A ini merupakan awalan dari proses perakitan. Nah, di sini juga yang strip ada elemen kerja D dan juga elemen kerja G, yang mana berarti elemen kerja A, D, dan G menjadikan awalan dalam perakitan. Nah, di sini kita bisa gambarkan bahwa lingkaran A, ada lingkaran D, dan lingkaran G, yang dimana selanjutnya elemen kerja B dilakukan perakitan setelah elemen kerja A selesai dirakit, yang mana B berarti digambarkan setelah A, lalu C setelah A dan B selesai dirakit, maka C digambarkan di sini, sebelah sini. Nah, selanjutnya untuk elemen kerja E, predesesornya yaitu D, yang mengartikan bahwa elemen kerja E ini dirakit setelah elemen kerja D itu selesai, maka digambarkan seperti ini. Nah, begitupun selanjutnya hingga elemen kerja J, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk melakukan perhitungan waktu rata-rata, di sini teman-teman bisa langsung menggunakan rumus sama dengan, lalu average, kita tutup kurung, lalu kita blok. Lalu selanjutnya teman-teman bisa koma, lalu 0, lalu tidak perlu, langsung tutup kurung aja, lalu enter. Nah, seperti ini. Teman-teman langsung menemukan waktu rata-rata dari perakitan 1 dan perakitan 2 di elemen kerja A, yaitu 180 detik. Nah, teman-teman untuk mengetahui waktu rata-rata di semua elemen kerja, dari masing-masing elemen kerja, teman-teman cukup menarik dari selnya saja ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi diketahui bahwa total waktu perakitannya dari elemen kerja A sampai J hingga selesai yaitu 2320 detik. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga diketahui beberapa input yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu ada 1100 unit produk, lalu jam kerjanya yaitu 8 jam, lalu hari kerjanya selama sebulan yaitu 21 hari. Lalu di sini untuk waktu kerjanya di sini itu hasil konversi dari jam kerja dan hari kerja yang dilakukan yang ada di dalam data input ini, teman-teman. Caranya gimana? Teman-teman cukup mengalihkan saja ini jam kerjanya 8 jam dikali 60. 60 ini yang menandakan bahwa 1 jam yaitu 60 menit, lalu dikalikan 21. 21 ini menandakan dari hari kerjanya selama 21 hari, lalu 60 yang paling akhir ini menandakan bahwa 1 menit itu 60 detik, seperti itu teman-teman. Jadi dari yang tadinya jam kita konversi ke detik satuannya agar sama dengan data elemen kerja yang di atas ini, data input elemen kerjanya dalam satuan detik, seperti itu.
dihasilkan yaitu 604.800 detik. Nah, selanjutnya untuk perhitungan selanjutnya teman-teman dapat menghitung cycle time-nya. Gimana caranya? Teman-teman dapat sama dengan round up lalu buka kurung 644.800 ini dibagi dengan 1100 lalu koma 0 seperti ini. Itu kurung. Lalu enter. Nah, dihasilkan cycle time-nya atau waktu perakitannya dalam setiap work session itu maksimal itu 550 detik. Nah, di sini kita bakal menghitung berapa sih jumlah work session yang tersedia. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa menggunakan rumus sama dengan lalu round up, buka kurung, ini total waktunya dari elemen A sampai J dibagi dengan tadi cycle time-nya, yaitu ada di berarti di C23 ya teman-teman. Nah, di 550 ini. Lalu koma 0 lalu tutup kurung. Lalu enter. Nah, di sini ketika ketahui bahwa jumlah workstation atau kelasnya yaitu sebanyak 5 workstation. Nah, jadi tadi kita udah mencari cycle time-nya, ketemu 550, lalu jumlah kelasnya yaitu 5 workstation atau 5 kelas. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke tabel sebelah sini untuk melakukan pembobotannya, teman-teman. Nah, kita urutkan dulu pembobotannya, yaitu kita A, B, C, D, E. Ini elemen kerja E, lalu F, G, H, I, J. Nah, cara membacanya seperti apa? Cara bacanya, teman-teman, untuk menentukan bobot posisi ini, kita perhatikan dari presiden diagram di sini. Nah, presiden diagram ini akan menjadi acuan dari perhitungan bobot posisinya. Nah, di sini elemen kerja A, kita lihat elemen kerja A di sini waktunya 180 detik. Nah, 180 detik itu dari mana? Dari ini waktu rata-ratanya, teman-teman. Lalu untuk elemen kerja B, 120 detik dari sini sampai selanjutnya hingga elemen kerja J, yaitu 300, seperti itu. Selanjutnya untuk menentukan bobot posisi, caranya itu teman-teman cukup menjumlahkan dari elemen kerja awal hingga elemen kerja akhir. Misalkan A, berarti teman-teman tinggal menjumlahkan angka-angka atau waktu perakitan yang ada di atas elemen kerjanya ini, teman-teman, hingga sampai ujung yaitu J. Nah, begitupun misal B, berarti dari mulai 120, 300, 250 hingga 300. Oke, kita langsung aja. Berarti elemen kerja A itu waktu kerjanya melewati 180 ditambah dengan 120 lalu ditambah 300 ditambah 250 dan ditambah dengan 300. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi 180 ini dari elemen kerja A, jadi melewati elemen kerja A, terus B, C, I, dan J, seperti itu, teman-teman. Kita klik enter. Nah, untuk elemen kerja B itu sama, kita hitung langsung 120 ditambah 300 ditambah 250 dan ditambah 300, seperti itu, ketemu 970. Untuk elemen kerja C berarti mulai dari 300 ditambah 250 ditambah sama 300 lagi. Kita klik enter. Nah, seperti itu. Nah, untuk elemen kerja D di sini kita mulai lagi dari elemen kerja D di sini. Jadi nanti arahnya ke J juga. Jadi pokoknya ujung dari precedence diagram di sini yaitu elemen kerja J. Jadi perhitungan bobot posisinya itu dari elemen kerja awal hingga elemen kerja J, yaitu yang paling terakhir, seperti itu, teman-teman. Jadi untuk yang D ini berarti 200 ditambah 250 ditambah dengan 150 ditambah dengan 250 lagi, lalu ditambah dengan 300. Klik enter. Lalu selanjutnya elemen kerja E yaitu sama dengan 250 ditambah dengan 150 lalu ditambah dengan 250 ditambah dengan 300. Klik enter. Ditambah kita elemen kerja F yaitu 150 ditambah dengan 250 lalu ditambah dengan 300.
Lalu untuk elemen kerja G ini berarti dimulai dari predesesor yang ini, yang elemen kerja G, precedence diagramnya. Bernilai bahwa elemen kerja G waktunya yaitu 350 ditambah dengan 220 ditambah dengan 250 ditambah dengan 300. Nah, jadi alurnya tadi kalau yang dari atas ke sini, yang dari bawah berarti dari sini ke sini, lalu yang bawah sini paling bawah ke atas sini. Seperti itu teman-teman. Untuk elemen kerja H berarti 220 ditambah dengan 250 ditambah dengan 300. Nah, untuk elemen kerja I sama berarti 250 dan elemen kerja ditambah dengan 300. Dan elemen kerja J yaitu 300. Oke. Nah, seperti ini. Jika teman-teman udah menghitung dari bobot posisi seperti ini, teman-teman bisa menerapkan yang namanya sort, teman-teman. Nah, di sini teman-teman dapat mengsort dari nilai bobot posisinya dari yang terbesar ke yang terkecil untuk mengetahui rankingannya seperti itu. Sebentar, kita blok terlebih dahulu seperti ini, lalu klik kanan, lalu kita sort. Kita sort yang ini berarti bobot posisinya, kita klik kanan lalu sort, sort largest to smallest, jadi dari yang tertinggi ke yang paling rendah. Ini lalu expand the selection. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi diketahui dari hasil bobot posisinya yaitu bobot yang paling tinggi yaitu elemen kerja A, bobot yang paling tinggi kedua elemen kerja D, dan untuk yang paling kecil yaitu G. Ini kita bisa isi rankingnya yaitu 1 hingga 2 dan seterusnya 3. Kita blok saja lalu kita tarik hingga 10. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi langsung kelihatan bahwa elemen kerja A ini dengan bobot posisi 1150 menduduki posisi pertama seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini teman-teman untuk yang hasil ini teman-teman cukup mengcopy saja ini kolom 2 antara dua kolom ini antara elemen kerja dan bobot posisi ke hasil sini. Nah, seperti ini. Lalu untuk waktu operasinya kita kembali lagi melihat data inputnya teman-teman. Di sini untuk waktu operasi untuk elemen kerja A itu diselesaikan dalam waktu berapa detik sih? Nah, di sini kita lihat di sini bahwasanya elemen kerja A ini membutuhkan waktu 180 detik. Nah, kita tuliskan di sini 180 detik. Lalu elemen kerja D itu membutuhkan waktu 200 detik. Terus elemen kerja G membutuhkan waktu 350 detik. Terus elemen kerja B 120 detik, elemen kerja E 250 detik, elemen kerja C 300 detik, terus elemen kerja H yaitu 220 detik, elemen kerja F yaitu 150 detik, elemen kerja I 250 detik, lalu elemen kerja J yaitu 300 detik. Seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya, jika teman-teman udah mengisi dari masing-masing waktu operasi berdasarkan bobot posisi atau ranking yang telah kita tentukan di atas, teman-teman dapat membaginya berdasarkan cycle time dan juga jumlah kerasnya. Jadi acuan yang akan dilakukan selanjutnya yaitu kita mengacu pada cycle time dari masing-masing workstation-nya yaitu 550 dan juga jumlah workstation-nya sebanyak 5. Nah, untuk memudahkan kita langsung bagi aja. Ini kita workstation 1, workstation 2, 3, 4, dan 5. Nah, seperti ini. Nah, untuk elemen kerjanya di sini kita kosongkan dulu, kita langsung ke waktunya sini. Jadi kita membaginya itu maksimal itu per workstation itu 550, jadi tidak boleh melebihi 550. Kalau kurang itu diperbolehkan, tapi jika melebihi itu tidak boleh. Oke, kita langsung aja sama dengan kita coba untuk pembagian workstation 1 kita seperti ini. Oke, sebentar. Sama dengan sum seperti ini ya teman-teman.
Oke, 380 kalau ditambah dengan 350 kan melebihi 550, berarti workstation 1 untuk waktunya itu 380. Kita ke workstation 2. Nah, kita mulai dari ini elemen kerja G, karena berarti di workstation 1 ini ada elemen kerja A dan D seperti itu. Untuk elemen kerja G, waktunya itu 350 ditambah dengan 120. Oke, cukup segini. Kita tutup kurung. Nah, 470 masih aman, belum lebih 550. Kita tulis dulu di sini bahwa tadi elemen kerja di workstation 1 ini ada elemen kerja A dan elemen kerja D. Di workstation 2 ini ada elemen kerja G dan elemen kerja B. Lalu selanjutnya di workstation 3 ini berarti kita mulai dari elemen kerja B, setelah B itu E 250, 300 ini. Berarti pas sepertinya. Tutup kurung, oke. Nah, 550 masih aman. Berarti ini elemen kerja E dan elemen kerja C. Lalu untuk workstation 4 sama dengan sum, kita mulai dari setelah C berarti 220. Oke, masih aman. Tutup kurung, 370. Ini berarti elemen kerja elemen kerja A dan elemen kerja F. Nah, selanjutnya ini workstation terakhir yaitu sum, berarti sisanya yaitu 250 dan 300 ini. Tutup kurung. Oke, 550. Ini berarti elemen kerja I dan elemen kerja J. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini di tabel selanjutnya teman-teman akan melakukan pengurangan waktu siklus. Gimana caranya, teman-teman? Isi terlebih dahulu untuk memudahkan ini elemen workstation 1, workstation 2, workstation 3, workstation 4, dan workstation 5. Nah, di sini sudah ada rumusnya bahwa yang tabel pertama ini, yang sel pertama ini, row pertama, bahwa rumusnya STI max dikurangi STI. Maksudnya gimana? Jadi STI max ini menandakan bahwa waktu maksimalnya. Lalu STI ini waktu pada sel tersebut, pada workstation tersebut. Kita coba waktu maksimalnya di sini jika dilihat ada 2, 550 dan 550, kita pakai salah satunya aja dikurangin karena di semua tabel kita menggunakan STI max, jadi teman-teman dapat menggunakan dolar. F4. Nah, seperti ini. Bisa menekan F4 lalu dikurangin dengan selnya. Jadi workstation 1 itu waktunya 380 seperti itu. Terus tutup. Nah, diketahui STI max kurang STI-nya 170, ini tinggal ditarik. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, jika teman-teman udah diketahui semua nih nilai STI max kurang STI dari semua workstation, teman-teman dapat ke tabel sebelah sini. Nah, caranya gimana? Teman-teman kan di sini rumusnya STI max dikurangi STI pangkat 2 ya, teman-teman. Jadi teman-teman cukup mempangkatkan 2 dari masing-masing nilai STI max dikurang STI di masing-masing workstation di atas. Caranya gimana? Rumusnya sama dengan teman-teman klik selnya lalu beri pangkat 2 seperti itu. Pangkat 2 seperti ini. Nah, seperti ini, lalu teman-teman tinggal tarik. Nah, seperti ini. Nah, untuk total ini teman-teman cukup menggunakan rumus sum, terus tinggal yang sel yang terakhir ini ditarik sampai ujung, jadi ketemu total dari pengurangan waktu siklusnya yaitu 67.700. Seperti itu, teman-teman. Nah, jika semua perhitungan sudah, dari mulai perhitungan cycle time, jumlah workstation, pemberian bobot posisi hingga menentukan ranking dari yang terbesar hingga terkecil, lalu membaginya dalam setiap workstation, teman-teman terakhir akan menghitung dari parameternya. Berapa sih nilai dari parameter line efisiensinya, smoothing index, balance delay, dan juga idle time-nya. Nah, di sini udah tersedia rumus dari masing-masing parameternya. Nah, selanjutnya teman-teman dapat melakukan perhitungan dari masing-masing parameternya nih. Yang pertama kita melakukan perhitungan dari parameter LE atau line efficiency. Rumusnya sama dengan, lalu teman-teman dapat sesuai rumusnya yaitu jumlah STI dibagi dengan
kelas lalu dikalikan cycle time lalu kalikan 100. Nah, di sini kita menggunakan angka ini, lalu teman-teman dapat membaginya, terus buka kurung, jumlah cycle time-nya yaitu 550 dikalikan dengan jumlah workstation-nya yaitu 5, lalu tutup kurung, lalu dikalikan dengan 100%, teman-teman. Sesuai rumusnya ditemukan bahwa line efisiensinya yaitu 84%. Selanjutnya untuk menghitung smoothing index, teman-teman di sini dapat dilihat rumusnya bahwa akar dari jumlah STI max dikurangi STI pangkat 2, yang mana nilainya yang ini, teman-teman. Nah, kita bisa langsung sama dengan SQRT atau rumus akar, lalu tutup kurung, buka kurung, lalu klik selnya yaitu totalnya, lalu tutup kurung. Ketemu SI-nya, smoothing index-nya yaitu 260,19. Selanjutnya untuk rumus balance delay, teman-teman dapat menggunakan rumus sama dengan, lalu buka kurung 2 kali, lalu teman-teman dapat sesuai rumusnya, kelas dikali dengan cycle time dikali 550 cycle time-nya, lalu tutup kurung dikurangi dengan TI max-nya yaitu ini 2320, lalu tutup kurung, lalu dibagi dengan ini cycle time-nya lagi, tetapi jangan lupa teman-teman membuka kurung terlebih dahulu, lalu cycle time 550 dikali dengan jumlah kelas lagi, teman-teman. Nah, lalu tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ketemu balance delay-nya itu 16% sesuai dengan rumus ini. Nah, untuk memastikan bahwa perhitungan ini benar, teman-teman dapat mengeceknya bahwa LE dijumlahkan dengan BD itu harus 100%. Nah, ini kan LE-nya 84%, lalu BD-nya 16%, yang mengartikan bahwa jika LE dijumlah dengan BD, yaitu hasilnya 100%. Jadi, rumus yang dipakai itu benar, teman-teman. Nah, untuk yang terakhir yaitu idle time, rumusnya seperti apa? Teman-teman dapat menggunakan rumus di sini, yaitu jumlah kelas dikalikan STI max dikurangi jumlah TI-nya. Nah, di sini teman-teman dapat sama dengan, lalu jumlah kelasnya yaitu 5 dikalikan dengan STI max. Di sini STI max-nya yaitu 550, ada 2, pilih salah satu saja. Ini kita pilih ini. Lalu selanjutnya teman-teman bisa tutup kurung, lalu dikurangi dengan TI max. Nah, TI max ini yang di mana? Yang ini 232. Lalu klik enter. Nah, diketahui bahwa idle time-nya yaitu 430 detik. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah kita selesai melakukan perhitungan dari metode RPW ini, udah menemukan dari pembagian workstation hingga perhitungan parameter, selanjutnya teman-teman akan melakukan pembuatan presiden diagram berdasarkan workstation yang sudah kita bagi, yang mana elemen kerja A dan D berada di workstation 1, elemen kerja G dan B di workstation 2, elemen kerja E dan C di workstation 3, H dan F di workstation 4, dan I dan J berada di workstation 5. Nah, kita dapat melakukan pembuatan presiden diagram ini dapat menggunakan Excel secara langsung maupun melalui bantuan Drawio. Di sini saya akan melakukan pembuatan presiden diagram melalui Drawio. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi di sini udah disediakan presiden diagram di awalan, yang mana yang belum ada pembagian workstation-nya. Di sini kita akan bagi-bagi ke dalam workstation-nya, yang mana elemen kerja A di sini di workstation 1, lalu elemen kerja D di workstation 1 juga kita pindahkan ke sini. Jangan lupa waktunya juga kita pindahkan ya, teman-teman. Di sini waktunya ini 180 detik. Kita besarkan
lalu ini 200, seperti itu. Selanjutnya elemen kerja B, jangan lupa waktunya 120, kita pindahkan ke sini. Kerja B kita pindahkan, waktunya berarti 120. Nah, selanjutnya di sini terdapat elemen yang berada di worksheet 2 selain elemen kerja B, yaitu elemen kerja G ini. Kita pindahkan ke sini. Nah, jika dirasa kurang besar, ini teman-teman dapat kebawahin aja teman-teman. Nah, ini bisa kebawahin lagi, waktunya 340. Selanjutnya di sini untuk elemen kerja yang berada di workstation 3 terdapat elemen kerja C dan elemen kerja E. Elemen kerja C kita pindahkan dengan waktu 300. Seperti ini terlebih dahulu. Waktu 300, jangan lupa. Lalu ada elemen kerja E dengan waktu 200. Kerja E waktunya 250, seperti ini teman-teman. Sorry, ini kita waktunya kita pindahkan ke sini. Lalu terdapat di workstation 4 terdapat elemen kerja F dan elemen kerja H. Kerja F seperti ini. Dengan waktu 150. Lalu terdapat elemen kerja H di sini, kita pindahkan ke bagian bawah sini. Nah, seperti ini kita bawakan lagi, kita rapikan. Nah, seperti ini untuk waktu elemen kerja H, yaitu 220. Lalu di workstation 5 terdapat elemen kerja I, kita pindahkan. Jadi seperti ini teman-teman, dengan waktunya 250. Lalu elemen kerja H, ini kita lebarkan lagi. Elemen kerja I, J yang terakhir, sebentar. J dengan waktu 300. Seperti ini teman-teman. Jadi setelah kita bagi berdasarkan workstation-nya yang telah dilakukan perhitungan menggunakan metode RPW. Selanjutnya teman-teman dapat melakukan save. Teman-teman dapat ke file, lalu export as PNG. Nah, seperti ini teman-teman. Export. Lalu teman-teman dapat memasukkannya ke file ini. Lalu teman-teman insert, lalu place over cell, distinguish, kita pilih ini yang seperti ini teman-teman. Jadi setelah teman-teman membagi dari semua elemen kerja berdasarkan workstation yang telah kita tentukan. Jadi elemen kerja A dan D ada di workstation 1, elemen kerja G dan B ada di workstation 2, dan elemen kerja selanjutnya itu akan berada di workstation masing-masing yang telah kita tentukan. Seperti itu. Jadi cukup sekian dari penjelasan metode RPW atau Ranked Position Width. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran RPW kali ini. Mohon maaf jika ada salah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.